Sahabat tani, ini namanya bunga air mata pengantin. Ini yang disukai oleh tawon lanceng ya. Dan ini mengandung apa tadi, Mas? Mengandung apa tadi? Kalau khasiatnya ini, Pak, air mata pengantin itu banyak. Jadi bahkan dia untuk bengkoangnya aja bisa sampai untuk pengobatan penyembuhan kanker. Iya, Ini iya, iya. makanya kita ambil nektarnya ini ya karena ada khasiatnya. Iya, iya, iya. Jadi dari nektar itu apa ya namanya? Madu ini, Pak, nektar ini yang ada di dalam bunganya itu. Iya. Untuk penanamannya gampang ya? Wah, gampang, wes. Gampul. Untuk penanamannya sepertinya seperti bibit sulur juga ya, Mas ya. Ini yang ramah lingkungan hari ini yaitu lanceng atau trigona, itu jenis Itama. Ini sangat bagus. Ramah lingkungan, bahkan kita pegang ini nggak ada masalah ini. Nah, ramah lingkungan, dia nggak akan menyerang, bahkan menyengat, atau bahasa Cinanya itu mengentuk. Nah, dia nggak. Jadi hanya sebatas ketika dia terdesak dalam suatu kondisi tertekan, mungkin dia menggigit, atau dia punya resin atau getah atau lem yang mana menjadi senjata dia sebagai ada pasukan pengaman yang menyerang ketika ada predator. Itu fungsi dari salah satu resin atau senjata pengaman dari tawon lanceng. Oke. Selamat sore teman-teman. Masih bersama saya Ahmad Husanul Arifin dari Wai Jepara, tempatnya di Desa Sumur Bandung. Yang kali ini saya akan berbincang tentang lanceng atau trigona yang memang per hari ini saya pembudidaya, pelaku usaha, atau memang ya pengembangan. Kita juga punya KTH, yaitu kelompok tani hutan. Kita resmi, jadi kita SK pun kita ada gitu. Jadi mengenal lanceng itu sangat jauh, terutama saya sendiri pun saya belum lama, kurang lebih hanya 2 atau 3 tahun ini saya bergelut di lanceng dengan awal mula ya nggak sengaja mau membudidayakan lanceng ini gitu loh. Dari awal mula saya ini pengonsumsi madu aktif gitu, Pak. Jadi saya konsumsi madu aktif yang rutin. Nah, alhamdulillah terus kita ada rekanan, kita punya kawan, dikasih masukan kalau memang konsumsi madu kenapa nggak punya rumah sendiri kan gitu kan. Awal mula 1-2 rumah. Cuman per hari ini alhamdulillah kita punya kalau sama mitra kurang lebih 100 sampai 200-an lok rumah yang kita punya. Jadi punya sendiri sama punya mitra-mitra. Gitu. Jadi itu sejarah singkat awal mulanya karena kebutuhan madu. Nah, sekarang madu kita punya sendiri, kita konsumsi madu sendiri, dan alhamdulillah gitu loh. Dari hasil madu ini kita masih ada sisa untuk kita konsumen, kita jual ke konsumen gitu. Jadi kualitas madu kita luar biasa. Jadi hukum madu itu nggak ada yang madu asli. Hukum madu murni. Gitu. Jadi kalau orang jual madu asli salah. Kalau madu murni, iya. Tester madu untuk mengecek kemurnian madu nggak bisa. Kalau sekarang hukumnya kayak dulu, pakai papir gitu kan, kertas papir nggak tembus, pakai sendok dibakar nggak ini segala macam, itu udah masa lalu gitu loh. Kalau mau ngetes kemurnian madu harus di lab. Madu yang kita ambil sendiri pun ini ketika kita labkan ini pasti ada kadar kemurniannya, karena otomatis madu itu kan tetap benda cair walaupun cair padat ya, maksudnya dia tetap punya kandungan air. Yang pertama itu, yang kedua dia punya, karena dari manisnya alami pun dia punya kadar gula. Cuma untuk mengecek kemurniannya kita punya standar kadar air dan kadar gulanya berapa persen kan gitu kan. Kalau kita panen sendiri, kita punya sendiri ya, ini asli murni. Jadi konsumen ketika nanti nggak puas dengan beli hasil botolan kita,
konsumen langsung datang ke rumah kami, ke tempat kami, nanti sedot sendiri. Itu jaminan mutu atau jaminan kualitas kemurnian madu kami. Per hari ini alhamdulillah madu kita nggak pernah sampai nampung ya, maksudnya sebelum panen pun konsumen udah ngantri bikin list untuk pembelian madu, karena memang mau nggak mau dengan kondisi yang seperti ini, apalagi ekstrim cuaca seperti ini, doping kita itu hanya madu sebagai obat alami, obat sunnah ya, obat yang dianjurkan dan tertulis dalam Al-Quran pun madu menjadi obat segala penyakit. Untuk teknik atau tata cara budidaya ya, maksudnya gini, budidaya tetap simple aslinya. Apalagi di tempat kita, daerah Sumatera itu memang habitat banyak tawon lanceng. Cuman penanganannya harus bagaimana? Kan nggak syukur ibarat kata ada tawon, ada lebah segala macam terus kita ambil, kan gitu. Teknisnya tetap ketika itu memang pohon-pohon punya masyarakat atau punya warga, ya kita beli pohonnya. Itu salah satu, atau kita kerjasama dengan pemotong, pengrajin kayu segala macam. Kalau enggak, kita cari kelompok tani hutan atau KTH yang udah resmi, kita beli loknya dari situ yang sudah terjamin mutunya gitu. Maksudnya sudah full karantina, dia sudah positif naik topping, ya ada garansi segala macam lah harusnya. Jadi pembelanjaan itu jangan sampai seperti pembelian kerupuk yang beli dimakan selesai. Harusnya ada jaminan kontinuitasnya, harus bagaimana nanti ketika madu ini banyak mau dimanakan, kan gitu kan. Terus ketika nanti sebelum jadi madu, log ini kok kebetulan ditaruh di rumah seminggu 2 minggu koloninya hilang, nah itu bagaimana? Makanya banyak versinya. Ketika kita nggak mampu untuk mencari sendiri, kita temui KTH atau kelompok tani hutan yang resmi pembudidaya lanceng. Nah kita belanja dari situ, kita beli dari situ, kita minta edukasi dari situ sampai hasil panen nanti tetap diarahkan. Makanya dianggap mudah-mudah, dianggap ya nggak mudah ya, memang harus ada proses gitu. Jadi nggak semudah yang kita beli log ditaruh, nggak bisa. Karena penunjang, vegetasi penunjang ini juga harus perlu. Kalau di lingkungan kita, misal lingkungan kota, apa nggak bisa? Bisa tetap. Nggak mungkin nggak bisa. Cuman harus minimal ada penunjang vegetasi. Kita rajin tanam bunga, ya luar biasa. Jadi kalau kita melihara lanceng itu efek yang kita peroleh luar biasa. Madunya otomatis. Di dalam madu itu selain madu ada bipolennya, ya kan? Bipolen itu kalau untuk kosmetik luar biasa. Terus ada malamnya, resin atau propolisnya, itu kalau bisa kita ngolah hari ini, wih luar biasa. Keindahan rumah otomatis karena kita ini vegetasi yang dibutuhkan. Jadi budidaya lanceng otomatis kita nggak mau harus nanam bunga sebanyak-banyaknya. Otomatis ketika rumah ditanemin bunga, ya lebih indah kan gitu kan, lebih bagus, lebih indah segala macamnya. Gitu. Jadi untuk teknis perawatan ataupun pemeliharaan nggak susah, tinggal mau mandiri atau kita sounding ke KTH, nanti di situ ada edukasi. Perawatan yang penting terhindar dari predator, salah satunya semut sama cecak. Itu aja. Selesai. Jadi pemerawatan tiap seminggu sekali dikontrol, ada semut enggak, ada cecak enggak, kalau ada disingkirkan. Semprot regen bawah-bawahnya udah cukup. Jadi kalau teknis nanti pemasangan topping segala macam itu edukasi nanti ketika memang sudah ada niat untuk berbudidaya. Kalau jenengan belanja di KTH ini udah komplit, udah tinggal taruh di rumah, posisinya di mana, jadi tinggal nunggu panen selesai gitu. Membuka mitra juga, Jabar nih sampai kita membuka mitra juga. Oh ya, jadi untuk lebah lanceng kita juga membuka kemitraan ya kawan-kawan. Jadi kita punya kemitraan, bahkan mitra kita alhamdulillah kita udah kirim sampai Tulungagung, Pak, Jawa Timur. Kita ada beberapa mitra di sana. Jadi bukan mitra-mitra abal-abal yang sempat beredar di Jawa ya ini kawan-kawan. Kemarin kan sempat beredar kemitraan tawon lanceng di Jawa itu yang luar biasa penipuannya itu. Jadi enggak. Kita real, kita kasih barang sesuai pesanan.
ya edukasi segala macam kita arahkan. Pokoknya apa kemitraannya, bagaimana kemitraannya. Jadi kemitraan itu nanti pembelian bibit atau pembelian log itu dari kami. Itu udah full karantina, full servis lah pokoknya. Ketika nanti barang ini nyampe di tempat kalian jarak sekian bulan atau target kita 2 sampai 3 bulan. Jadi ketika 2-3 bulan nanti kok koloni ini hilang, itu kita punya garansi. Kita tuker barang baru gitu kan. Jarak 2-3 karena masa rentan riskannya di usia 2 sampai 3 bulan. Kalau ini nanti hilang, itu masih garansi dari kami. Gitu. Jadi terus kemana lagi kemitraan? Ya nanti kita tampung hasil madu. Gitu. Jadi madunya nanti kita tampung kembali. Kalau jenengan ibarat kata bingung mau jual, kemana ini arahnya gitu. Tapi alhamdulillah ini Pak Bos. Maksudnya sementara mitra-mitra kita yang berkembang hari ini ya, jadi di daerah yang berbeda-beda itu nggak ada yang kewalahan masalah penanganan pemasaran. Yang ada mereka minta barang gitu loh. Jadi mereka punya barang, alhamdulillah sambung mood by mood gitu. Jadi dari teman atau dari saudara nyambung. Jadi mereka nggak sampai bingung jual madu gitu loh. Yang ada lantaran teman, lantaran saudara udah itu cukup gitu loh. Bahkan barang dia kurang, panen per bulan itu aja kurang gitu loh. Nah, jadi sementara untuk kemitraan kita memang dari awal kita pengadaan bibit kita siapkan sampai nanti hasil panen madu. Ketika nanti jenengan nggak bisa penjualan, madu kita ambil kembali gitu. Kalau untuk jenis bunganya ini Pak, jenis bunganya apa ya yang disukai oleh lebah lanceng ini ya Pak ya? Bunga ini Pak. Iya. Ini AMP, air mata pengantin. Nah, ini air mata pengantin ini paling seneng. Kenapa sore? Kebetulan hari ini tadi kan gerimis. Jadi tipikal apa namanya lebah ini Pak. Kalau dia hujan, gerimis segala, dia nggak kerja. Iya. Jadi nggak kerja. Jadi ini biasanya penuh ini lebah-lebah ini karena tadi ini cuacanya nggak nyaman, udah bobok siang sampai sore, sampai malam kerja. Besok kalau nggak hujan, besok hujan tidur lagi nggak kerja gitu. Makanya ketika musim hujan panen madu pasti mengalami penurunan. Untuk pengembangannya Pak butuh berapa lama ya sampai panen untuk tawon lanceng ini? Untuk kalau kemitraan dengan kami Pak, jadi bibit yang kita kirim nanti itu udah naik topping. Jadi dari pengiriman usia 1 bulan ke depan kita udah ajarkan untuk panen. Nah, jadi ketika bibit datang jarak 1 bulan nanti udah mulai panen. Gitu kan. Entah seberapa besar banyaknya atau seberapa pun banyak kantong madu atau dapatnya, yang penting dalam 1 bulan itu kita ajari untuk panen madunya gitu. Jadi penempatan dalam tanggal ini per tanggal ini nanti bulan depan kita udah panen. Untuk hasil panennya, untuk hasil panennya ini sampai berapa liter atau berapa botol dalam sekali panen? Kalau apa ya, kondisional sih dia. Maksudnya gini, dia menentukan kalau bulan ini hujan full, otomatis panenannya nggak begitu banyak karena kerjanya dia kan nggak full. Gitu Iya, kan? iya. Paling tidak kita coba lihat Pak. Ini 1 bulan nggak saya panen ya. Iya. Ini 1 bulan nggak saya panen. Nah, ini kita lihat. Kuis, ini kan banyak yang di dalam. Nah, ini karena efek musim hujan. Dia agak banyak kerja. Terus ini kayaknya isinya banyak polennya. Oh, ini polen. Nah, ini polen. Polen itu kuning ya. Ini makanan ratu, kalau enggak makanan anakan. Itu. Set. Polen juga. Polen. Ini polen semuanya, bukan madu. Ya? Kalau bahasa Jawanya itu madu belok.
Ya, madu belok itu kalau orang Jawa itu ngatainnya madu belok. Coba Pan, yang itu Pan. Ini buka Pan. Polen semua ini. Ini udah 1 bulan ya, jadi kita nggak panen, alhamdulillah. Ya ini madu belok atau polennya. Ini rasanya kayak madu mirip ini Mas. Nah, jadi ketika lebah kerja itu ada 3 item yang kita ambil. Yang satu madu, yang kedua bipolen, yang ketiga resin. Resin itu propolis ini Pak. Jadi ada 3 pekerja yang keliling tiap hari itu mencari 3 item. Kalau getah sama polen itu ditaruh di kaki Pak. Penyimpanan dia mengambilnya. Waktu cuman kalau madu ini dia taruh di dalam perut. Jadi ditelan dulu sama dia, ketika nyampe sini nanti dimuntahin lagi, ditelan lagi, dimuntahin lagi sebagai fermentasi lah bahasa dia itu. Gitu. Jadi kalau madu itu ketika dia keluar yang diambil 3 item. Satu polen ini tadi, bunga-bunga ini. Maaf. Nah, bunga-bunga model seperti ini diambil polen. Ini banyak polennya. Ini bunga apa ya? Jakarta ini ya. Ini. Cuman kalau bunga-bunga yang memang ada nektarnya, ini diambil nektar, yang air madunya. mata, yang air mata pengantin tadi lah. Kelengkeng, kelapa, itu bahkan itu apa namanya? Pepaya laki-laki itu yang pepaya bunga, itu juga ada nektarnya, ada madunya. Nah, ini langsung, nggak apa-apa kalau kita mau menjamu itu kita mohon maaf ya, ini kita masukkan di kantong madunya, cuman pelan-pelan. Nyos. Ya mak nyos, ini ya murni, murni yang ini ki. Oke sahabat tani, saya coba untuk mencoba madu tawon lanceng ini secara langsung ya. Murni. Ini enggak keunduh. Delep Nepal. Mantap. Luar biasa. Ini namanya Madu murni. madu murni, bukan madu asli. Lek madu asli sampean balik ngamuk neng omah.